Penciptaan alam semesta menurut Islam. Bagaimana penciptaan alam semesta menurut Islam? Dalam video ini, saya akan bahas 4 poin. Pertama, apakah langit dan bumi pada awal jadi satu, lalu dipisah, atau dipisah, lalu jadi satu? Dua, apa yang diciptakan dulu? Bumi atau langit? Tiga, apakah penciptaan alam semesta itu cepat atau lambat? Empat, berapa hari penciptaan alam semesta berlangsung? 6 atau 8 atau lebih dari 8 hari? Kita bahas poin pertama. Surah 41 ayat 11. Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, jelas terlihat bahwa Allah berfirman kepada langit dan bumi dan bahwa mereka lagi terpisah atau bisa dibilang merupakan dua bentuk yang tidak menyatu. Sehingga Allah berfirman kepada mereka untuk harus datang kepada Allah. Yang jadi kesimpulan bahwa langit dan bumi awalnya berpisah lalu jadikan satu. Kalau kita baca di surah 21 ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya? Kita baca tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir. Pada mulanya mereka semua adalah satu bagian, melekat satu sama lain dan menumpuk satu sama lain. Kemudian dia memisahkan mereka satu sama lain. Tafsir Ibn Abbas. Mengetahui bahwa langit dan bumi itu satu bagian, kami tidak menurunkan kepadanya setetes hujan atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi yang sejajar atau sama lain. Kemudian kami pisahkan mereka. Lalu kami pisahkan mereka dan satukan mereka satu sama lain melalui hujan dan tumbuh-tumbuhan. Dalam ayat tersebut kita bisa lihat bahwa langit dan bumi pada mulanya adalah satu. Setelah itu dipisah menjadi dua. Dalam surah 41 ayat 11 tertulis bahwa Allah menciptakan bumi terlebih dahulu. Setelah itu baru langit dan dipanggil bersama-sama. Pada surah 21 ayat 30 tertulis bahwa Allah menciptakan langit dan bumi secara menyatu lalu dipisah. Saya sudah lampirkan ayat dan tafsir masing-masing ayat. Dan jangan lupa masing-masing mufasir itu yang terkenal ya. Ibnu Katsir, Ibn Abbas. Jadi bagaimana pendapat kalian? 2. Surah 2 ayat 29. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian dia menuju ke langit. Tafsir Ibn Katsir. Allah menciptakan bumi sebelum langit. Lalu di dalam surah 41 ayat 9 sampai 12. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa? Dalam ayat 11, kemudian dia menuju ke langit. Jadi dari dua ayat tersebut kita bisa lihat dan simpulkan bahwa Allah menciptakan bumi dahulu, setelah itu baru menciptakan langit. Dan itu jelas dalam kedua ayat tersebut. Tetapi pada surah 79 ayat 27 sampai 30, apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malam dan menjadikan siangnya. Dan setelah itu bumi dia hamparkan. Setelah itu kita lihat tafsirnya. Tafsir Ibn Abbas. Dan setelah itu dia menyabarkan bumi. And after that he spread the earth. Kalau kita baca ayat tersebut, kita sebenarnya bisa lihat bahwa Allah menciptakan langit dulu, dan setelah itu, setelah dia menciptakan langit, dia menghamparkan atau menyebarkan atau meluaskan bumi. Atau istilahnya menciptakan bumi. Kenapa saya mengatakan demikian? Bumi semisal sudah diciptakan. Kalau sudah diciptakan, seperti itu luasnya, jadi Allah harus meluaskannya lagi. Bumi sudah diciptakan dan harus dihamparkan lagi. Ngerti ya maksud saya? Jadi, setelah langit selesai diciptakan, setelah itu Allah menciptakan bumi. Kalau teman-teman mengira ini adalah sebuah kesalahan dengan penjelasan saya, kita coba lihat tafsir Jalalain.
Dan setelah itu, dia membentangkan bumi dan membuatnya rata, karena itu telah diciptakan sebelum langit, tetapi tanpa menyebar. Di tafsir Jalalain disebutkan bahwa bumi diciptakan dahulu. Namun, kalau kita baca sepenuhnya, di situ Jalalain mengatakan bahwa bumi itu rata alias datar. He made it flat. Jadi he, yaitu Allah, made it. It adalah bumi, flat yaitu rata alias datar. Dan lebih lanjut, jika memang dalam ayat tersebut dikatakan bahwa bumi sudah diciptakan, untuk apa Allah perlu membentangkan bumi atau menyebarkan bumi sesuai di tafsir Jalalain? Apakah bumi kurang luas? Dan semisal kalau dikatakan membentangkan, ya bisa dibilang bumi awalnya adalah seperti karpet yang di-roll kemudian dibentangkan. Karena itu lebih masuk akal. Apabila dikatakan bahwa bumi sudah diciptakan lalu dibentangkan. Karena kan kalau sudah diciptakan lalu dibentangkan lagi, atau diluaskan lagi, atau dihamparkan lagi, ya kenapa? Apakah kurang luas? Untuk poin ini saya rangkum. Dalam surah 41 ayat 9-12 dan surah 2 ayat 29 dikatakan bahwa bumi diciptakan dahulu baru langit. Tapi kalau di surah 79 ayat 27 sampai 30 dikatakan bahwa langit dulu dan setelah itu, ingat ya, setelah itu baru bumi. Dan tidak hanya itu, kalau memang bumi dulu diciptakan, kalau kita lihat di surah 79 ayat 27 sampai 30, kenapa tafsir Jalalain mengatakan itu datar? Dan untuk apa kalau sudah diciptakan harus dibentangkan atau diluaskan? Dan ingat, dalam surah 79-30, dalam terjemahan Indonesia maupun Inggris tertulis, setelah itu, after that, moreover. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Surah 7, ayat 54. Sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dalam ayat tersebut kita bisa baca kalau Allah menciptakan langit dan bumi, atau bisa dikatakan alam semesta, dalam 6 masa. Dan satu masa dibilang satu periode lah ya. Karena kalau diikuti dengan teori Big Bang yang terjadi sekitar 13 miliar tahun lalu, maka selama 13 miliar tahun lalu ada 6 periode atau 6 masa penciptaan alam semesta. Jadi anggap saja ya, satu masa itu 2 miliar tahun. Jadi itu proses yang sangat lama. Alam semesta diciptakan dengan proses yang sangat lama. Tetapi di tafsir Jalalain terdapat penjelasan yang berbeda. Tafsir Jalalain dalam surah 41 ayat 9. Jalalain mengatakan bahwa penciptaan alam semesta itu memang menurut satu hari, yaitu 24 jam, bukan masa. Kita lihat tafsirnya. Dia yang menciptakan bumi dalam 2 hari, Minggu dan Senin. Jadi dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwa penciptaan bumi itu 2 hari, yaitu hari Minggu dan Senin, yang dihitung secara 24 jam. Lalu apa yang terjadi dengan 6 masa? Yang dimana satu masa itu kurang lebih bisa dikatakan 2 miliar tahun. Jadi penciptaan alam semesta itu adalah proses. Namun apakah lama secara miliaran tahun atau secara 24 jam? Lalu, kalau kita baca di surah 2 ayat 117, Allah pencipta langit dan bumi, apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Bukankah ayat ini mengatakan bahwa Allah menciptakan secara seketika atau secara instan? Yang bisa dibilang, kalau tidak ada bumi, maka tinggal mengatakan jadi. Dan bling, jadi secara instan. Dalam ayat ini pun, kalau kita baca, itu tertulis bahwa Allah menciptakan langit dan bumi secara instan dan bukan secara masa atau hari. Dalam ayat surah 7 ayat 54 dikatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta dalam 6 masa yang bisa dibilang secara keseluruhan adalah 13 miliar tahun. Namun, di ayat yang lain dengan tafsir Jalalain dikatakan bahwa penciptaan alam semesta itu berupa hari dan hari yang dimaksud adalah 24 jam. Karena di tafsir Jalalain dikatakan bahwa bumi diciptakan pada hari Minggu dan Senin. Jadi kalau pergantian Minggu ke Senin itu membutuhkan 24 jam. Dan dalam surah 2 ayat 117 dikatakan Allah menciptakan secara instan. Bagaimana pendapat kalian? Oke, sekarang kita pada poin terakhir. Dalam surah-surah berikut, tertulis bahwa Allah menciptakan alam semesta dalam 6 masa.
Tapi dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat berikut. Surah 41 ayat 9-12. Tuhan menciptakan bumi dalam 2 masa, kemudian ia berkahi dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan 2 hari untuk penciptaan bumi, kemudian 4 hari untuk mengisi bumi dengan gunung-gunung, berkah, dan makanan untuk semua penghuninya. Dan pada akhirnya 2 hari lagi untuk menciptakan 7 langit dan menciptakan bintang-bintang. Ini menambahkan hingga 2 plus 4 plus 2 sama dengan 8 hari, yang bertentangan dengan 6 hari yang disebutkan dalam ayat-ayat lainnya. Strukturnya di sini sangat jelas. Ini adalah 3 lapisan yang dibuat dari bawah ke atas. 1. Bumi yang adalah fondasi dalam 2 hari. 2. Berkat yaitu mengisi dengan segala yang dibutuhkan untuk kehidupan dalam 4 hari. 3. Cakrawala atau langit dalam 2 hari. Tapi penjelasan para muslim mengatakan bahwa pengertiannya tidak seperti itu. Para muslim akan mengatakan bahwa penciptaan bumi yang 4 hari itu termasuk yang 2 hari. Jadi hanya 4 hari dan bukan 2 hari tambah 4 hari. Jadi penjelasan mereka sebagai berikut. 1. Bumi yang adalah fondasi dan berkat, yaitu mengisi bumi dengan segala yang dibutuhkan untuk kehidupan dalam 4 hari. Dan 2. Cakrawala atau langit dalam 2 hari, yang totalnya menjadi 6 hari. Namun, kalau kita lihat tafsir Ibn Abbas justru melawan penjelasan para muslim. Dia yang menciptakan bumi dalam 2 hari, dia menciptakan di dalamnya bukit-bukit kokoh menjulang di atasnya sebagai tiang untuk itu. Bisa dibilang gunung. Dan memberkatinya, yaitu bumi dengan air, pohon-pohon, tumbuhan, dan buah-buahan dalam 4 hari. Kemudian dia menahbiskan mereka dan menciptakan mereka 7 langit, satu di atas yang lain, dalam 2 hari. Ibn Abbas justru mendukung bahwa penciptaan alam semesta itu 8 hari atau 8 masa. Bumi yang adalah fondasi dalam 2 hari, berkat itu mengisi bumi dengan segala yang dibutuhkan untuk kehidupan dalam 4 hari, 3 cakrawala atau langit dalam 2 hari. Jadi itu jelas adalah 8 hari atau 8 masa bisa dibilang. Lalu kita ke hadis. Di dalam hadis Sahih Muslim, Muhammad menjelaskan berapa hari penciptaan alam semesta itu. Dalam hadis Sahih Muslim nomor 2789. Dalam hadis tersebut, Muhammad menjelaskan bahwa penciptaan alam semesta itu yang pertama, tanah pada hari Sabtu, gunung hari Minggu, tumbuhan hari Senin, hal-hal yang diperlukan untuk hidup atau berkat pada hari Selasa, cahaya di hari Rabu, hewan hari Kamis, manusia di hari Jumat. Kalau kita hitung bersama, itu total adalah 7 hari. Dan kalau kalian mungkin tidak perhatikan, dalam hadis tersebut belum termasuk penciptaan langit. Jadi itu bisa saja menambah hari lagi. Kalau kita lihat secara detail lagi, bisa saja bahwa langit diciptakan pada hari Rabu, karena di hari Rabu Allah ciptakan cahaya. Jadi bisa saja matahari, namun itu akan cuma cahaya. Di mana langitnya? Dan Muslim juga selalu mengkritisi mengenai penciptaan alam semesta dalam Alkitab. Mengenai tumbuhan dulu, baru matahari, ya kan? Bagaimana dengan hadis ini? Di mana tumbuhan itu di hari Senin, berkat-berkat hal-hal yang dibutuhkan untuk kehidupan di hari Selasa, dan matahari atau cahaya baru di hari Rabu. Jadi kesimpulan dari poin ini adalah, dalam surah-surah tersebut mengatakan bahwa penciptaan membutuhkan waktu selama 6 masa. Kalau di surah 41 ayat 9-12 dikatakan butuh 8 hari. Dan Ibn Abbas mendukung hal tersebut. Dan di luar Quran, yaitu hadis yang sahih, bukan doif atau hasan, tapi sahih. Muhammad sendiri mengatakan bahwa alam penciptaan membutuhkan waktu 7 hari. Tapi itu belum langit. Jadi bisa saja nambah. Jadi, teman-teman, saya akan simpulkan secara keseluruhan. Di poin pertama, dalam surah 41 ayat 11 tertulis bahwa Allah menciptakan bumi terlebih dahulu, setelah itu baru langit, dan dipanggil bersama-sama. Pada surah 21 ayat 30, tertulis bahwa Allah menciptakan langit dan bumi secara menyatu lalu dipisah. Pada poin kedua, dalam surah 41 ayat 9-12 dan surah 2 ayat 29 dikatakan bahwa bumi diciptakan dahulu, baru langit. Tapi kalau di surah 79 ayat 27
sampai 30 dikatakan bahwa langit dulu dan setelah itu, ingat ya, setelah itu baru bumi. Dan kalau kita lihat di surah 79 ayat 27 sampai 30, kenapa tafsir Jalalain mengatakan bumi itu datar? Dan untuk apa? Kalau sudah diciptakan, harus dibentangkan atau dihamparkan lagi atau diluaskan lagi. Poin ketiga, dalam surah 7 ayat 54 dikatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta dalam 6 masa yang bisa dibilang secara keseluruhan adalah 13 miliar tahun. Namun, di ayat yang lain, dengan tafsir jalan lain, dikatakan bahwa penciptaan alam semesta itu berupa hari, dan hari yang dimaksud adalah 24 jam. Karena di tafsir jalan lain dikatakan bahwa bumi diciptakan pada hari Minggu dan Senin. Jadi bergantian Minggu ke Senin itu membutuhkan 24 jam. Dan di dalam surah 2 ayat 117 dikatakan bahwa Allah SWT menciptakan secara instan. Jadi apakah proses atau instan? Karena keduanya juga ada dalam Quran. Poin keempat, surah-surah berikut mengatakan bahwa penciptaan membutuhkan waktu selama 6 masa. Kalau di surah 41 ayat 9-12 dikatakan butuh 8 hari atau 8 masa. Dan Ibn Abbas mendukung hal tersebut. Dan di luar Quran, yaitu hadis yang sahih, Muhammad sendiri mengatakan bahwa alam penciptaan membutuhkan waktu 7 hari. Jadi teman-teman kalian bisa cek sendiri. Semua link tafsir saya tampilkan di deskripsi. So, bagaimana pendapat kalian? Mari ikut Yesus. Mari ke jalan yang benar. Tuhan berkati.